Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa. Ingin menyampaikan materi tentang hakikat pergaulan sehat bagi remaja. Pergaulan sehat menurut kalian itu apa sih? Menurut saya, pergaulan sehat adalah pergaulan positif yang membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, pergaulan sendiri itu apa sih? Pergaulan adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang dilihat dari caranya menempatkan diri di lingkungan. Aristoteles berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon yang terlepas dari kebersamaannya dengan manusia lain, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Usia remaja adalah masa pencarian jati diri, sehingga wajar jika bersifat labil dan mudah terpengaruh, bahkan nekat mencoba hal yang baru yang tidak diketahui dampak positif dan negatifnya. Sedangkan sehat sendiri adalah suatu keadaan di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sebagaimana mestinya tanpa menderita penyakit atau kelemahan, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Selanjutnya, hakikat remaja. Apa sih remaja? Remaja adalah suatu masa, tahap, atau periode menuju dewasa dimulai dari usia 11 sampai 20 tahun dengan diikuti ciri-ciri mulai tertarik kepada lawan jenis dan perubahan fisik. Menurut Hurlock, remaja berasal dari kata adolescence yang berarti tumbuh menjadi dewasa, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, ada masa remaja awal atau early adolescence yang dari umur 11 sampai 13 tahun. Yang kedua, ada masa remaja pertengahan atau mid-late adolescence yang dari umur 14 sampai 15 tahun. Yang ketiga, ada masa remaja dewasa atau youth young adolescence yang dari umur 17 tahun sampai 20 tahun. Dalam fase ini, tubuh remaja mengalami perubahan biologis dilihat dari berat ukuran maupun bentuk badan yang berlangsung dengan cepat dan berkelanjutan. Perubahan psikologis dilihat dari perubahan perilaku dan tingkah laku. Dan perubahan sosial dilihat dari caranya berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Ciri-ciri khusus dari masa remaja adalah jangkanya yang panjang, masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, masa perubahan emosi, bentuk tubuh, minat, peran sosial, nilai-nilai, dan bersikap mendua terhadap setiap perubahan, masa bermasalah karena belum bisa mengatasi masalah sendiri, masa pencarian identitas, masa munculnya ketakutan orang tua terhadap anaknya, masa yang tidak realistis karena cita-cita yang terlalu tinggi, dan masa menuju dewasa yang perlu bimbingan agar bisa bertanggung jawab. Ciri-ciri ini memerlukan pemahaman dan bimbingan pendekatan kemanusiaan psikologis dalam upaya membangun kesadaran remaja. Lalu ada karakteristik perilaku dan pribadi remaja. Ini terbagi menjadi 2, yaitu remaja awal usia 11-15 tahun dan yang kedua ada 14-20 tahun yang meliputi aspek fisik, psikomotorik, bahasa, kognitif, sosial, moral, agama, emosi, afektif, dan kepribadian. Dengan memahami karakteristik ini, diharap orang tua dapat membimbing remaja membentuk karakter positif. Lalu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Transisi biologis ditandai dengan berfungsinya alat reproduksi serta organ sekunder seksual lainnya. Dan perubahan fisik yang disebabkan oleh bekerjanya kelenjar pituitari dan hipotalamus yang menyebabkan pertumbuhan ukuran tubuh dan merasa aktivitas serta pertumbuhan alat kelamin utama dan kedua pada remaja. Transisi kognitif, yaitu remaja mulai belajar mengaitkan suatu gagasan dengan gagasan lain, menyesuaikan cara pikir untuk menyertakan gagasan baru. Transisi sosial, remaja mengalami perubahan dalam hubungan individu dengan manusia lain, yaitu dalam emosi, kepribadian, dan peran dari konteks sosial dalam perkembangan, yaitu peranan gender dalam masyarakat,
interaksi terhadap teman sebaya, dan perkembangan sifat asertif. Fase-fase penting pada masa remaja dibagi menjadi 3, yaitu fase pubertal, fase negatif, dan fase pubertas. Fase pubertal yang artinya anak besar, yaitu ketika anak laki-laki dan perempuan mulai memisahkan pergaulan. Ciri-ciri ini bisa dilihat dari remaja tidak ingin disebut anak-anak, mulai memisahkan diri dari orang tua, mulai membentuk kelompok-kelompok, bersifat mendewakan tokoh yang dipandang memiliki kelebihan, senang bepergian dan berpetualang mencari hal yang baru, kurang percaya dengan pendapat sendiri dan potensi diri, memiliki sifat pemberani namun kurang perhitungan. Yang kedua ada fase negatif, yaitu fase ketika anak cenderung apatis terhadap segala sesuatu, penuh keraguan, tidak pasti, tidak senang, tidak setuju, sering murung, dan merasa putus asa. Yang ketiga, fase pubertas. Ciri-ciri dari pubertas ini terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Perubahan primer bisa dilihat dari laki-laki yang menghasilkan sel sperma, sedangkan perempuan menghasilkan sel telur. Laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi. Tubuh pada laki-laki dadanya bertambah bidang, sedangkan perempuan pinggulnya bertambah besar. Ciri-ciri sekunder dilihat dari laki-laki dan perempuan yang mulai tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tubuh laki-laki dan perempuan yang semakin tinggi dan gemuk, suara laki-laki yang mulai berubah, perempuan yang mulai banyak bernapas melalui dada, sedangkan laki-laki dari perut, wajah laki-laki yang lebih banyak bersegi, dan perempuan yang cenderung bulat. Yang ketiga tadi ada ciri-ciri tersier, yaitu laki-laki dan perempuan mulai memperhatikan penampilan, mulai tumbuh rasa percaya diri, motorik atau cara gerak seperti berjalan, berubah, daya tahan tubuh atau kesehatannya sangat kuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.